Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal taubat lebih dekat. Banyak orang beranggapan bahwa taubat adalah ibadah yang khusus untuk orang-orang yang berbuat banyak dosa. Sedangkan orang-orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan semua larangan tidak harus dan tidak butuh bertaubat. Ini adalah anggapan yang keliru. Jadi, setiap mukmin dituntut untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan, semakin seseorang mengenal Rabb-nya, maka semakin banyak pula taubat dan istighfarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling zuhud dan wara, paling mulia akhlaknya. Ditambah lagi beliau adalah seorang yang maksum, yaitu suci dari dosa. Namun walaupun demikian, beliau merupakan orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu mengapa kita harus bertobat? Dalam sebuah kisah, seorang ulama berkata, "Aku berdoa kepada Allah selama 30 tahun agar Dia menganugerahiku taubat yang benar. Lalu aku terheran-heran dalam hatiku sambil berkata, sesuatu yang telah kupinta selama 30 tahun namun belum kunjung datang jua. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan seseorang, lalu dia berkata, 'Kenapa engkau terheran-heran karenanya? Tahukah engkau apa yang sedang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya engkau sedang meminta agar Allah mencintaimu. Bukankah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi, taubat bukan hanya menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, akan tetapi lebih luas dari itu, menyesal terhadap perbuatan taat yang luput darinya. Menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan berbuat kebajikan pun termasuk kategori taubat. Seseorang yang tidak pernah sholat sunnah misalkan dan puasa sunnah, lalu dia menyesal betapa banyak pahala yang dia sia-siakan dan berjanji akan melaksanakannya. Ini juga disebut dengan taubat. Di dalam sebuah kisah, bagaimana penyesalan seorang sahabat yang bernama Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau adalah paman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar, yang mana sepengetahuan mereka bahwa sahabat yang berada di Madinah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar Madinah bukan untuk berperang pada waktu itu, tapi untuk mencegat kafilah dagang kaum Quraisy yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Maka tidak semua sahabat pada waktu itu ikut serta, dan kebanyakan mereka tidak mengetahui kalau di Badar itu akan terjadi peperangan yang dahsyat. Yang jelas, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu sangat menyesal dan terpukul sekali tidak ikut serta dalam perang bersejarah itu, yaitu dikenal dengan perang Badar. Kemudian Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
Aku tidak hadir dalam peperangan pertama melawan kaum musyrikin. Demi Allah, jika Allah memperkenankanku untuk ikut dalam peperangan melawan mereka, yaitu kaum musyrikin, niscaya aku akan memperlihatkan padanya apa yang akan kuperbuat. Ketika perang Uhud, pada saat kaum muslimin diserang balik oleh kaum musyrikin, Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, aku mohon ampun atas apa yang dilakukan sahabat-sahabatku, yaitu karena sebagian kaum muslimin ada yang mundur ke belakang kala itu, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang musyrikin." Lalu ia pun maju dengan gagah berani berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sambil berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga demi Rabb Ka'bah, sungguh aku mencium bau surga di balik gunung Uhud." Sa'ad berkata menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak mampu melakukan apa yang ia lakukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi yang menceritakan kisah ini, berkata, "Kami menemukan jenazahnya, yaitu Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu, penuh dengan luka lebih dari 80 bekas, baik itu sayatan pedang, tusukan tombak, dan lemparan panah. Kaum musyrikin telah mencabik-cabik tubuhnya. Tidak ada yang mengenali tubuhnya kecuali saudarinya yang mengenalinya lewat jari jemarinya." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Inilah bukti kesungguhan penyesalan pada diri seseorang. Cukuplah gunung Uhud menjadi saksi atas hal itu. Sekarang tanyakan pada dirimu, sudah berapakah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa kalikah hari ini engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan meraup pahala dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Lebih-lebih di bulan Ramadan mendatang. Sudah berapa kali Ramadan menemuimu? Adakah di sana peningkatan iman, ilmu, dan amal? Ramadan tahun ini akankah sama seperti tahun-tahun yang lalu? Menyesallah sebelum penyesalan itu tak berguna lagi. Bertaubatlah selama pintu taubat masih dibuka lebar-lebar. Bangkitlah untuk menyusul saudaramu di surga. Duhai hati yang lalai, lisan yang kering dari memohon ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, belumkah tiba waktunya melakukan pembenahan? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Apakah engkau menjamin kalau esok hari dirimu masih melihat sinar matahari pagi? Bukankah Ramadan yang lalu engkau masih melihat temanmu si fulan dan si fulan solat tarawih di masjid bersamamu? Lalu keesokan harinya engkau mengusungnya ke kuburan. Siapa sangka kalau Ramadan kali ini adalah giliranmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.